Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kawula hormati, ketua ataupun pengurus cabang NU Kecamatan Karanganyar, ya Sugeng rawuh Mas Mutawi, selamat datang Bapak Mukafi, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ingkang kula hormati pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Karanganyar beserta seluruh jajarannya. Ingkang kula hormati pengurus cabang NU Kabupaten Karanganyar yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Sekretaris PCNU, beliau Kiai Haji Jati nopo asli lengkap Mas Jati ngaten mawon, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Wakil PCGB Ansor, hadirin peserta seminar yang saya banggakan. Pada kesempatan yang pagi hari ini, mari kita bersama-sama sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti seminar dan bedah buku Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu apapun. Selawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun lan ingkang kita tenggi-tenggi syafaatipun khususipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Kula dongake mugi-mugi sedaya muslimat NU Karanganyar, baik rantingnya, anak cabangnya, PC-nya ingkang rawuh wonten ing papan mriki, mugi-mugi tansah pinaringan gesang ingkang barokah, dipun paringi hidayah, dipun tebike saking musibah, wau saking dalam ingkang wonten ingkang kraos encok, pegel masuk angin, darah tinggi, asam urat, kolesterol, kula dongake kondur saking mriki dadi waras. Ingkang duwe utang kula dongake kondur mriki dadi lunas. Ibu-ibu nyai nuwun pangapunten, kala wingi dipun telepon kalian ibu nyai ibunda kita Ibu Sulis. Pak Barok benjang saged boten teng Karanganyar. Kula jawab acara napa? Seminar. Kaget kula. Sebab sanes bidang kula mengisi seminar, bukan kapal-kapal untuk mengisi kegiatan-kegiatan seminar pada siang hari ini. Sebab dari keilmuan saya orang nyadar membedah buku pun kaitannya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Lah, dilalai sebelum Senin beliau telepon, Senin saya ada tugas pansus mendampingi DPRD Kabupaten Wonogiri ke 4 tempat, yaitu ke Cimahi, ke Kota Bandung, Kabupaten Bandung,
pada pagi ini tadi saya baru pulang. Niku saya punya kula ini. Kula mboten saged, insyaallah mboten saged. Ini mugi-mugi mbok menawi kula nanti bisa pulang dulu saya insyaallah, tapi saya tidak bisa menjanjikan. Dilalai kula golek tiket sepur kalau minggu sedaya full karena hari libur. Lah niki mau dalu jam sekitar jam 1 jam berapa bedal saking mereka rombongan jam 7 dugi Wonogiri kula bablas mriki alhamdulillah. Niki kula mboten dereng saged mangke nyampaikan materi niku punyai wong kula dereng siap materi niku. Mboten napa-napa sing penting dugi ya. Kalian berbicara terkait tentang sejarah Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa tokoh yang tidak kenal dengan beliau? Baik tokoh Islam, tokoh agama-agama lain, Nasrani, Buddha, semua kenal dengan beliau. Bukan hanya orang Indonesia saja yang kenal dengan beliau, tapi dunia juga kenal dengan beliau. Karena apa? Karena beliau di samping seorang ulama, beliau adalah seorang pemikir, seorang nasionalisme, dan seorang pejuang sejati yang lahir asli dari Indonesia. Banyak peninggalan-peninggalan beliau, terutama karya-karya beliau, buku-buku kitab-kitab beliau ditinggalkan agar dipelajari, agar menjadikan pegangan hidup kita warga Nahdlatul Ulama. Tadi sudah dijelaskan banyak. Di dunia pun beliau mempersatukan umat, di mana ketika kekhilafan Turki Masnia kekhilafan di Arab runtuh, kemudian Arab Saudi digantikan oleh Raja Saud pada saat itu, di mana Raja Saud akan menerapkan mazhab Wahabi sebagai mazhab resmi. Maka inilah menjadi sebuah gejolak khususnya para kaum pondok pesantren. Kalau mazhab Wahabi dijadikan mazhab resmi di Arab Saudi, tentunya nanti ada situs-situs sejarah yang akan dihancurkan oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk salah satunya adalah makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau membentuk sebuah komite Hijaz yang mana tugasnya adalah untuk menyampaikan pada pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini adalah Raja Saud, agar situs sejarah khususnya makam Rasulullah tidak dihancurkan. Dan alhamdulillah jasa beliau, kemudian beliau menunjuk Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai ketua komite Hijaz datang ke Mekah untuk menyelamatkan penghancuran situs-situs sejarah tersebut. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang datang ke Mekah pasti masih melihat makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di samping itu beliau menanamkan rasa nasionalismenya di saat-saat perang menghadapi penjajah. Beliau menyampaikan sebuah resolusi jihad bagi para pejuang-pejuang, bagi umat Islam, arek-arek Surabaya pada saat itu yang menghadapi sekutu yang mau datang kembali ke tanah air, yaitu dengan resolusi jihadnya. Mereka mampu mengorbankan jiwa perjuangan, menyatukan umat Islam untuk mengusir penjajah. Alhamdulillah dengan resolusi jihad, semua tua muda, para umat Islam, santri-santri pondok pesantren bangkit menghadang penjajah. Dan dengan resolusi jihad itu, maka penjajah bisa diusir dari Indonesia. Inilah beliau. Di dunia internasional, di dunia nasional, Indonesia selalu mengobarkan semangat perjuangan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akhir-akhir ini nasionalisme kita sedang diuji kita. Bagaimana tidak diuji? Sekarang Hadratus Syekh, kiai kita, guru kita semua dihina, dilecehkan. Ada yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah orang bodoh. Bagaimana menurut Anda? Saya yang menyamakan, akan saya lawan siapapun dia dan apapun resikonya.
Habib Faisal Assegaf, dialah yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah orang bodoh. Ini adalah sebuah penghinaan kepada kiai-kiai kita, pada ulama-ulama kita. Maka saya sampaikan dengan lantang apapun resikonya. Pak Barok, apakah kamu tidak takut dipecat dari NU? Boten takut. Pak Barok, napa jenengan boten khawatir dikeluarkan dari NU? Boten khawatir. Justru saya takut ketika saya menjadi ketua NU, saya tidak bisa berbuat banyak manakala kiai-kiai kita dihina, manakala lembaga-lembaga kita dihina, manakala sejarah kita dibelokkan. Inilah yang saya takuti. Jadi bukan sebuah jabatan yang melekat pada diri saya. Jabatan itu tidak selamanya. Jabatan itu bisa membawa kita kepada hal-hal yang buruk manakala kita tidak amanah. Oleh karena itu, mungkin panjenengan telah melihat media-media saat ini, hari ini bagaimana. Tidak saya tanggapi, karena itu adalah resiko dari perjuangan saya meneruskan perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang terakhir tadi, jangan mensobokan nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikeluarkan dari kamus sejarah, kemudian dimasukkan para tokoh-tokoh pengkhianat PKI, Musa Al-Munawar, DNI dimasukkan dalam kamus sejarah, sedangkan kiai kita yang begitu gigihnya berjuang untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dikeluarkan. Apakah kita akan diam? Inilah tugas kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, terutama para muslimat ibu-ibu, sebagai yang mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ikut-ikutan dengan gerakan-gerakan yang akan menghancurkan masa depan Nahdlatul Ulama. Jadi ngoten, banyak sekali persoalan-persoalan. Loh Pak Barok, kalau disuruh pilih mana antara PWI dengan NU, jawabannya angel. Iya, dua-duanya. Tapi kalau dikeluarkan ya siap. Saya dua-duanya, karena apa yang tidak bisa dikerjakan oleh NU, saya bisa mengerjakan perjuangan untuk NU lewat PWI. Tapi kami tidak pernah keluar dari rambu-rambu yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Sebab di NU itu yang larangannya yang ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak boleh merangkap dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan di PWI semua asas landasan misi visinya sama, yaitu sama juga akidahnya, sama juga dasarnya, tidak ada yang berbeda. Pendirinya pun cucu daripada pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, cucu Mbah Abbas, salah satu panglima Hizbullah, panglima kesayangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi nyambung gerakannya. Jadi nyambung. Dan apa yang kita perjuangkan nyambung. Pergerakannya pun nyambung, menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari gangguan-gangguan orang-orang yang selama ini mengaku dzurriyyah Rasul tetapi akhlaknya jauh daripada akhlak Rasul. Nyambung dengan bahasin nyambung. Maka saya beserta teman-teman yang lain termasuk Mbak Lis itu luar biasa Sri Kandi Nasional yang menjadi tumpuan dari pergerakan-pergerakan perempuan-perempuan Wali Songo di Indonesia ini. Beliau juga termasuk pengurus pusat, juga pengurus daerah di Kabupaten Karanganyar ini. Dan mudah-mudahan dalam perjuangan ini, walaupun di awalnya sangat sulit, tapi insya Allah yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman Wali Songo, musuh kita adalah orang-orang yang ingin mengganggu NU, orang-orang yang ingin mengganggu masa depan dan keutuhan negara Republik Indonesia, bukan sesama pribumi.
Kalau ada muhibin bagaimana? Kita lakukan edukasi, kita lakukan penyadaran kepada mereka agar sadar apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini menyampaikan kurofat-kurofat dan lain sebagainya adalah mari kita tinggalkan, mari kita kembali kepada kiai-kiai Nusantara kita, kiai-kiai NU yang sudah jelas keilmuannya, yang sebelah sudah jelas sanad keilmuannya, yang sudah jelas nasabnya, yang sudah jelas latar belakangnya. Sekarang kita lihat kehidupan kita sehari-hari di daerah. Saya melakukan ini bukan tanpa dasar. Pertama kali saya menolak gerakan Wahabit di Solo Raya berawal ketika kami rapat PCNU Solo Raya di Karanganyar. Ternyata banyak sekali keluhan-keluhan, masukan-masukan dari PCNU Solo Raya. Di Wonogiri setiap ada pengajian Habib, para jamaah dimintai, ada yang dimintai kambing, ada yang dimintai sapi. Bagaimana caranya agar pengajian itu selesai, pengajian itu sukses, pondok-pondok ataupun masjid mereka bisa terbangun dengan baik. Lama-lama mereka menjerit, mungkin karena Wonogiri daerah ekonominya berbeda dengan Karanganyar. Kalau Wonogiri kalau dimintai terus-menerus jelas menjerit. Maka saya selaku ketua NU merasa terpanggil ketika ada jamaah kita menjerit seperti itu. Ternyata sama ketika di Karanganyar pada waktu itu di rumahnya Ki Aziz Surya PCNU Karanganyar. Muncullah maka NU Solo Raya harus mengambil sikap, yaitu harus menolak, harus melarang warga Nahdlatul Ulama mengundang Habib ketika ada kegiatan-kegiatan keorganisasian. Maka saya sampaikan, meledaklah pada saat itu. Maka saya termasuk orang yang diintimidasi dan didatangi kurang lebih 200 orang dari Ponorogo, tapi saya tetap berdiri kokoh menghadapi mereka bahwa ini Wonogiri adalah wilayah saya. Saya memberikan instruksi karena saya melindungi, menjaga umat saya dari penderitaan, dari penindasan oleh orang-orang yang ingin menindas warga Nahdlatul Ulama. Apapun yang terjadi pada umat saya, maka saya harus melindungi umat saya. Oleh karena itu, panjenengan akan membuat masalah di Wonogiri, maka panjenengan akan berhadapan dengan umat Nahdliyin di Kabupaten Wonogiri. Inilah daripada apa yang saya sampaikan dan apa yang saya perjuangkan selama ini terkait masalah pergerakan Nahdlatul Ulama, terkait meneruskan perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang nasionalisme. Memang sekarang nasionalisme kita, para remaja dan semuanya sekarang sudah menurun. Walaupun sering ada slogan-slogan NKRI harga mati, namun ketika negara dalam ancaman mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Mungkin karena ewuh berkewuh, gurune adalah muhibin dan lain sebagainya. Maka lewat perjuangan Wali Songo lah sebagai pergerakan alternatif untuk menyelamatkan NU, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira sekilas itu dari saya dan nanti diteruskan oleh pembicara resmi. Sebenarnya saya bukan pembicara inti, pembicara intinya Kiai Jati selaku tokoh muda kita dan juga teman juga di NU. Tapi beliau tahu tentang saya bagaimana kenakalan saya di NU. Saya adalah tidak sesuai dengan apa yang mereka harus saya tentang, tapi tentang dalam arti tentang untuk kebenaran, bukan tentang untuk kejelekan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.